Tuhan yang terkasih, distrik Jember yang sangat dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita pada siang hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari Sabat yang begitu indah, yang Tuhan sediakan bagi kami, bersama dengan umat-umat Tuhan di distrik Jember yang terkasih. Kiranya Roh Kudus menuntun kami ketika kami mempelajari akan firman-Mu, kami boleh semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur tentunya hari ini, dan sebagai awal kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hamba-hamba Tuhan di distrik Jember yang telah mengambil waktu untuk mendoakan dan perhatiannya bagi kami ketika kami sekeluarga besar mengalami duka cita, juga rekan-rekan sekretaris jemaat sedistrik yang juga telah mengambil waktu untuk mendoakan kami. Terima kasih juga untuk tua-tua jemaat dan hamba-hamba Tuhan, seluruh anggota di distrik Jember yang sangat baik. Terima kasih banyak. Pada Sabat ini, judul yang saya ambil untuk kita renungkan adalah sebuah istilah yang sedang ngetren saat ini, ya, yaitu ketika PPKM terjadi. Di seluruh dunia, istilah yang paling populer saat ini adalah lockdown. Ya, yang artinya lockdown ini adalah Sepertinya masih ada gangguan mengenai jaringan. Kita sama-sama menunggu untuk Pendeta Kristiano boleh kembali dan melanjutkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan sekali lagi menyanyikan lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi.
Mohon maaf, saudara-saudara sekalian yang terkasih, karena jaringan internet di puncak gunung sering terjadi gangguan. Baik, kita lanjutkan. Istilah yang paling sering kita dengar ya, kalau di Indonesia tentunya bukan lockdown ya, tapi istilah bahasa Indonesia yang disingkat dengan PPKM, yaitu singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Intinya, lockdown ataupun PPKM dapat diartikan sebagai penutupan akses di sebuah area, ya, baik itu akses masuk maupun akses keluar. Ketika sebuah area memperlakukan lockdown, baik itu secara negara atau provinsi, kota ataupun kabupaten, ya, bahkan hingga wilayah yang paling kecil seperti kecamatan, desa, RT, ya, bahkan satu gang pun bisa dilakukan lockdown atau PPKM ini. Nah, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja hal ini menjadi satu pengalaman yang sama sekali baru bagi kita. Karena memang ya mungkin baru 2 tahun ini terjadi di Indonesia. Bahkan secara internasional. Ya. Jika saya dan saudara adalah seorang yang suka bergaul, suka bertemu dengan orang lain, masa-masa PPKM tentunya masa-masa yang berat. Karena kita harus di rumah terus, ya. Yang biasanya jalan kemana, ketemu dengan siapa, dan tidak pernah berhenti kegiatan sosial kita, terpaksa kita harus di rumah. Hanya melihat wajah-wajah yang sama, istri, suami, anak-anak, orang tua, ya. Tentu saja, ini hal yang tidak mudah. Apakah PPKM itu dipaksakan ataupun sukarela? Isolasi itu sulit untuk dilewati oleh kebanyakan orang. Selain itu, beberapa dari kita bisa jadi menghadapi frustasi, bisa jadi menghadapi kekecewaan, seperti pelajaran sekolah sahabat tadi ya. Rencana, proyek, pekerjaan dibatalkan semua. Perjalanan, liburan, semua batal. Ya. Bahkan salah satu yang batal adalah rencana ulang tahun pernikahan orang tua kami yang ke-60 karena PPKM kami tidak bisa menjalankannya. Tentu saja hal-hal yang berat yang saudara juga alami. Di dalam Alkitab ternyata banyak kisah tentang pembatasan tersebut. Kisah tentang PPKM. Ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan kisah tentang lockdown itu. Diceritakan tentang satu keluarga yang mengalami pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Bukan karena virus, atau bukan karena gas beracun, ya, tetapi karena air, masalah air. Gara-gara air, keluarga ini di PPKM. Dan yang luar biasa, yang memberlakukan PPKM, yang memberlakukan lockdown, bukan pemerintah, bukan manusia, tetapi Tuhan. Masalahnya bukan sekedar air di kamar mandi kita, ya, atau air minum kita, tetapi ini adalah air bah. Ya, kita tahu semua kisahnya tentunya. Keluarga Nuh telah mengalami PPKM berskala global. Artinya apa? Pergerakan mereka benar-benar dibatasi oleh ruang yang sempit, tertutup, dan bau. Ya, karena mereka harus tinggal di kapal, di bahtera, bersama dengan segala jenis binatang. Baik itu binatang halal dan haram. Kenapa global? Kemanapun nggak bisa pergi. Mau pergi ke dunia manapun nggak bisa. Ya, tetapi juga lokal. Kenapa lokal? Karena hanya keluarga mereka. Ya, terbatas dengan tempat yang tidak terlalu nyaman. Nah, kita tahu kisahnya. Selama 120 tahun, Nuh berkhotbah tentang pemusnahan bumi, tentang Tuhan akan menghukum bumi ini. Tuhan memerintahkan Nuh dan keluarga untuk membangun bahtera sebagai, dan ini bahtera ini dibangun sebagai alat peraga bahwa pekabaran Nuh adalah benar. Allah akan membinasakan bumi
dengan air bah. Itulah sebabnya bahtera yang dibuat tidak di pantai, ya, atau di dekat sungai yang besar, tetapi justru tempatnya jauh dari air. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah pekabaran bahwa Tuhan adalah benar. Walaupun perintahnya tidak masuk akal, tetapi benar. Dan pekabaran tentang bumi yang akan dibinasakan dengan air akan menjadi kenyataan, walaupun tidak masuk akal manusia. Selama 120 tahun, tentu saja kita tahu kisah ini, ya, tentu saja sangat banyak orang yang menolak pekabaran itu. Bahkan mentertawakan Nuh, menganggap Nuh dan keluarga gila. Ya. Membangun bahtera bisa di tepi hutan, di atas bukit, jauh dari laut. Ya. Dan Nuh percaya akan hukuman. Tetapi selama waktu itu, ini yang mungkin kita diingatkan kembali sebuah kebenaran. Selama 120 tahun itu, walaupun banyak yang menolak, tetapi tidak sedikit yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita mendengar khotbah, Nuh adalah pengkhotbah gagal. Tetapi kalau kita baca dengan teliti Alkitab kita, Nuh bukan pengkhotbah yang gagal. Nuh adalah pengkhotbah yang berhasil. Tidak hanya 8 yang selamat, tetapi sebelum peristiwa bah itu terjadi, banyak orang yang percaya akan pekabaran itu dan selamat. Ya. Paling tidak, contoh yang paling menarik adalah yang tentu saja selamat, ya, adalah Alkitab mencatat tentang Metusalah. Metusalah adalah kakek dari Nuh. Saudara tentu ingat, ya, kapan Metusalah meninggal? Metusalah meninggal di tahun yang sama dengan tahun terjadinya air bah. Apa artinya? Ada yang selamat selain 8 orang. Kemudian contoh lain adalah Lamek. Lamek adalah ayahnya Nuh. Ayahnya Nuh ini meninggal 5 tahun sebelumnya. Mereka adalah orang setia, baik Lamek maupun Metusalah. Memang benar mereka tidak ikut dalam bahtera. Tetapi, saudaraku sekalian, Lamek dan Metusalah, bahkan umat-umat Tuhan yang lain, selama masa-masa pekabaran itu, Tuhan izinkan mereka beristirahat terlebih dahulu. Tuhan tidak mengizinkan umat-umatnya itu mengalami bencana besar, yaitu air bah. Tuhan izinkan mereka tidur dalam kematian, di dalam iman mereka. Saudaraku sekalian, tentu saja selama pandemi, setiap hari kita mendengar berita yang tidak senang. Banyak umat-umat Tuhan yang baik-baik diizinkan beristirahat dalam kematian. Tidak hanya sudah berusia tua, usia masih sangat muda pun Tuhan izinkan beristirahat. Dan itu, saudaraku sekalian, kalau kita coba merenungkan apa yang terjadi di zaman Nuh, Tuhan mengistirahatkan banyak umat yang percaya sebelum air bah datang. Itu karena Tuhan mengasihi umat-umatnya. Demikian juga ketika masa pandemi sekarang ini, Tuhan mengistirahatkan banyak umatnya yang setia. Itu bukan karena Tuhan menghukum mereka. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Tetapi justru karena kasih. Tuhan istirahatkan orang-orang yang dikasihi di dalam kematian. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika waktu yang ditentukan tiba, pemandangan yang ajaib terjadi. Semua binatang berbagai jenis berpasang-pasangan masuk ke dalam bahtera dengan sangat teratur. Ya. Peristiwa itu menguatkan Nuh ketika melihat ada sepasang babi masuk ke bahtera, ada 7 pasang kambing masuk ke bahtera. Semua itu menguatkan Nuh bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan tentang adanya bencana adalah benar. Saudara sekalian, ada orang yang mulai ragu
apakah mereka ingin ikut Nuh masuk ke dalam bahtera atau tidak. Tetapi lebih banyak mengeraskan hati dan semakin hebat menolak pekabaran Nuh. Setelah semua binatang masuk, masing-masing jenisnya 7 pasang yang halal, 1 pasang yang haram. Tuhan memerintahkan Nuh dan keluarga juga masuk ke bahtera. Ini bukan pilihan bagi Nuh dan keluarga, tapi perintah masuk. Ya. Dan ketika mereka masuk, pintu bahtera ditutup Tuhan dari luar. Kalau kita membaca Kejadian 7 ayat 6, dikatakan, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Kenapa bukan Nuh yang dibiarkan untuk memiliki hak menutup bahtera? Karena kalau Nuh yang diberikan hak menutup bahtera, bisa jadi ketika Nuh depresi, ketika anak-anak Nuh, menantu Nuh, mulai stres dengan situasi yang ada, akan membuka pintu dan lompat keluar. Tuhan mengunci bahtera itu dari luar. Artinya, tidak seorang pun boleh membukanya, termasuk Nuh. Hanya Tuhan yang berhak membukanya. Ini adalah hak Tuhan yang manusia tidak boleh menawarnya. Karena Tuhan tahu jika Nuh dan anak-anaknya diberi kunci, diberi hak untuk membuka dan menutup. Bisa jadi ketika ada binatang nakal, mereka jengkel, dibuka pintu dan ditendang keluar itu binatang yang nakal. Ya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sama juga dilakukan Tuhan ketika memberi 10 perintah kepada Musa. Betul ya? Tuhan menulis hukum-hukum itu dengan jarinya sendiri, yang artinya tidak seorang pun boleh mengubahnya. Ini adalah wewenang Tuhan. Ini adalah hak Tuhan. Manusia tidak boleh melawan, karena Tuhan tahu jika manusia merubah atau melanggar, pasti akan mati. PPKM terjadi bagi keluarga Nuh. Karena apa? Karena Tuhan menutup pintu dari luar. Dan tidak seorang pun boleh keluar masuk bahtera itu. Saudara sekalian yang terkasih, PPKM tahap pertama itu terjadi selama 7 hari. Dan yang ada di dalam, selain sekitar 50.000 binatang dari berbagai jenis, ya, ada 8 orang di dalamnya. Nuh, istri Nuh, kemudian 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, beserta 3 menantu. Mereka mengalami suasana yang tidak pernah selama itu dialami. Itu adalah new normal bagi Nuh dan keluarga. Bayangkan, sementara mereka sibuk mengatur binatang di dalam bahtera, orang di luar bahtera semakin menjadi-jadi menertawakan mereka. Sementara hujan tidak turun-turun, padahal Tuhan katakan akan ada hujan, akan ada banjir. Ya. Apakah benar Tuhan menghukum bumi? Itu meragukan anak-anak Nuh dan menantu. Ataukah Tuhan hanya ingin mempermalukan Nuh dan keluarga? Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tetapi setelah masa PPKM yang membuat frustasi 7 hari, 7 malam, maka tiba-tiba hujan mulai turun. Itulah hujan pertama di muka bumi. Air turun dari langit dengan derasnya. Bagi orang di luar bahtera, itu adalah permulaan hukuman bagi mereka. Tetapi bagi Nuh, itu adalah kabar baik. Hujan itu adalah bukti bahwa firman Tuhan benar. Bahwa janji Tuhan benar dan dapat dipercaya. Saudara sekalian, dan barang siapa menurut perintah Tuhan, bersama dengan Nuh, mereka akan selamat. Tapi mari kita bayangkan, 7 hari 7 malam, tidak boleh keluar sama sekali. Dan yang mereka dengar adalah suara binatang dari dalam. Suara orang berteriak-teriak dari luar, mengejek dan menganggap mereka gila. Namun demikian, hujan itu walaupun kabar baik, tapi menimbulkan suasana yang mencekam di dalam bahtera. Suara halilintar silih berganti di luar bahtera.
suara guyuran hujan yang menerpa atas bahtera begitu keras dan lebat. Suara angin yang menakutkan tidak hanya terjadi sehari, tetapi saudara tahu dalam kisah ini, hujan badai itu terjadi selama 40 hari, 40 malam tanpa henti. Kita hanya bisa membayangkan betapa frustasinya, ketegangan yang terjadi. Bau binatang selama siang dan malam semakin menjadi-jadi. Ingat, mereka benar-benar terkurung. Mereka tidak boleh membuka jendela ataupun pintu. Kenapa? Kalau jendela dibuka, dan jendelanya ditentukan Tuhan dari atas. Jendelanya di atap. Kalau Tuhan buka, air akan masuk ke dalam bahtera dan menjadi sangat kacau. Saudara sekalian, bahkan selama 40 hari, tidak ada sinar matahari yang mereka rasakan. Kita melihat udara menjadi sangat hangat. Ya, tetapi ketika Nuh dan keluarga tetap setia, PPKM tahap kedua ini pun mereka lewati dengan selamat. PPKM pertama 7 hari, mereka sudah lewati. Mereka selamat. Ya. PPKM kedua, 40 hari 40 malam, mereka lewati. Selamat. Pertanyaannya, ketika hujan mulai berhenti, angin deras mulai berhenti, petir tidak terdengar lagi, matahari mulai bersinar, apakah PPKM berhenti? Ternyata tidak. Mereka memasuki tahap yang lebih panjang lagi. PPKM tahap ketiga, yang lebih lama. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika saatnya tiba hujan berhenti, ya, ternyata Tuhan memperpanjang status pembatasan itu. Ya. Nuh dan keluarga tidak bisa langsung keluar kapal, menikmati kebebasan, karena ternyata seluruh bumi dipenuhi dengan air bah. Tidak sejengkal pun tanah kering. Yang ada adalah air, dan air. Dan PPKM tahap ketiga ini berlangsung sangat lama. Mari kita periksa sebentar kitab kita, melihat betapa panjangnya PPKM ini. Kita buka kitab kita, Kejadian pasal 7 ayat 11. Kejadian 7 ayat 11 dikatakan sebagai berikut. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air, samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Mari kita perhatikan tanggal berapa ini. Ya. Masuknya hari ke-17 atau tanggal 17, bulan 2, umur 600 tahun. Ya. Kita ingat tanggal ini, 17 bulan 2, umur Nuh 600. Mari kita memperhatikan kapan Nuh diperintahkan keluar dari bahtera. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-14. Ya. Kita mulai ayat 13. Dalam tahun ke-601, perhatikan tadi, waktu air mulai turun, umur Nuh 600. Sekarang, di Kejadian 8 ayat 13 dan 14, ya, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Baru mulai kering, belum kering semuanya. Ayat 14. Ayat ini sangat penting. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Baik, tanggal berapa? 27. Bulan kedua, umur Nuh 601. Ya, masuknya tadi 17 tanggalnya. Bulan kedua, umur 600. Ya. Berarti berapa lama Nuh ada dalam bahtera? Selama 1 tahun, 10 hari. Total PPKM yang Nuh dan keluarga harus alami. Saudara sekalian, lalu ini pelajaran kita. Jadi Nuh tidak hanya dalam bahtera selama 40 hari, ya, tidak hanya dalam bahtera selama 5 bulan, tetapi Nuh dalam bahtera. PPKM terjadi pada keluarga itu 1 tahun,
10 hari mereka harus alami. Saudaraku sekalian, sekarang mari kita pelajari beberapa hal penting dari apa yang telah terjadi. Yang pertama adalah bagaimana Nuh dan keluarga bisa bertahan dalam bahtera. Yang pertama, karena Nuh percaya kepada Tuhan. Ya, Nuh percaya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 7. Mari kita buka Alkitab kita. Ibrani 11 ayat 7. Dikatakan sebagai berikut. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat tersebut diawali dengan anak kalimat seperti ini. Karena iman akan Nuh dengan petunjuk Allah. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Sekali lagi, saat itu belum pernah ada hujan, apalagi banjir. Tampaknya tidak mungkin bencana di seluruh dunia seperti itu akan terjadi. Tetapi dengan iman, Nuh percaya apa yang Tuhan katakan. Saudaraku sekalian, iman yang benar tidak meminta bukti tambahan. Yesus tidak meminta tanda atau suara, ya, tidak memberi tanda atau suara. Dan Nuh juga tidak meminta tanda atau suara. Nuh tidak meminta penglihatan atau mimpi, bukti ilmiah atau penemuan arkeologi, ya, atau bukti geologis. Iman yang menyelamatkan, iman yang sejati adalah iman yang menerima firman Tuhan hanya karena Tuhan mengatakannya. Itu yang pertama. Mereka percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, masih di Ibrani 11 ayat 7, di sana dikatakan sebagai berikut. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Ya. Jadi yang kedua adalah percaya itu dibuktikan dengan penurutan. Ya. Apapun yang difirmankan Tuhan, walaupun tidak masuk akal Nuh menurut. Penurutan adalah bagian terpenting dari kehidupan kekristenan. Kalau ada orang mengatakan dia adalah Kristen, tapi tidak menurut, berarti itu bukan kekristenan. Tuhan memerintahkan membuat bahtera, Nuh menurut, walaupun tidak masuk akal. Dibutuhkan keberanian untuk menempuh jalan yang benar, ketika orang lain menempuh jalan yang salah. Itulah iman. Dibutuhkan iman untuk terus berjalan, meskipun ada tawa dan cemoohan orang banyak. Menjadi benar tidak berarti harus menjadi populer. Tidak harus menjadi anutan banyak orang. Iman mengharuskan kita untuk percaya hanya kepada Tuhan, walaupun seringkali berbeda dari pendapat umum. Saudara sekalian, penurutan yang benar haruslah penurutan total. Penurutan sepenuhnya, tidak ditambah, nggak dikurangi. Di dalam Kejadian 6 ayat 14, kita lihat penurutan dari Nuh yang luar biasa. Kejadian 6 ayat yang ke-14 dikatakan sebagai berikut. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Apa maksudnya? Kayu gofir. Nama kayu gofir ini hanya disebut sekali dalam Alkitab dan hanya di ayat itu. Ya, artinya apa? Tuhan yang menyediakan bahan khusus untuk bahtera itu. Ya, kayu yang akan bertahan di dalam air dalam waktu yang lama. Kayu yang kuat terhadap benturan. Ya, kalau waktu air bah datang dari bawah dan dari atas, tentu akan tergoncang ke sana kemari. Pada waktu gunung-gunung mulai tertutup, mungkin akan berbenturan dengan gunung batu dan sebagainya. Kayu yang dipilih Tuhan bertahan sangat lama. 1 tahun, 10 hari bertahan. Saudaraku sekalian, apa yang kita pelajari? Nuh bisa memilih pohon-pohon besar lainnya. Tetapi Nuh menurut. Mungkin Nuh punya keahlian untuk membedakan kayu yang kuat dan kayu yang tidak kuat. Tapi itu tidak dilakukan. Nuh cukup dengan menurut. Penurutannya lagi adalah
Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 panjangnya, 300 hasta, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ayat 16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan paslah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Saudara sekalian, Nuh bisa berpikir begini, ini terlalu besar, rumit lagi. Kita perkecil aja ukurannya. Atau bahkan dia berpikir, ini kurang besar. Mari kita berbesar supaya semua orang bisa masuk. Tetapi penurutan yang terpenting. Nuh menurut, walaupun di kepalanya ada banyak ide tentang bahtera. Saudara sekalian, yang ketiga, Nuh dapat bertahan dalam PPKM yang sangat panjang karena Nuh menurut dengan satu motif yang benar. Ibrani 11 ayat 7, kita kembali ke sana. Ya. Di bagian ketiga dikatakan, dan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk, ini dia, menyelamatkan keluarganya. Nuh bukan orang yang egois. Dia tidak ingin selamat sendiri. 120 tahun berkhotbah sambil membuat bahtera adalah bukti nyata bahwa dia sangat rindu menyelamatkan orang lain, ya, menyelamatkan orang lain. Saudara sekalian, dan keluarga adalah fokus yang terutama. Untuk apa membawa orang lain selamat jika keluarganya tidak diselamatkan? Saudara sekalian, kita bisa membayangkan bagaimana hati-hatinya Nuh mendidik dan membesarkan Sem, Ham, dan Yafet di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan bahkan menuntun anak-anaknya untuk memilih istri yang benar. Dan buktinya berhasil. Sem, Ham, dan Yafet mendapatkan istri-istri yang menurut kepada Tuhan. Walaupun mereka diolok-olok oleh orang banyak, bahkan mungkin dianggap gila juga oleh orang tuanya, mereka memilih ikut Nuh masuk dalam bahtera. Demi menerima janji keselamatan dari Allah, Nuh fokus pada keluarga. Ketika 1 tahun lebih dalam bahtera, dia tidak melupakan tugas. 50.000 binatang itu adalah bagian mereka untuk diurus, dikasih makan, dibersihkan kotoran dalam kandang. Tetapi PPKM yang terjadi tidak mengalihkan fokus Nuh pada keselamatan keluarga. Yang keempat, saudara sekalian, yang keempat, kita melihat hasil PPKM yang luar biasa. Ya, Nuh bukanlah manusia yang tidak berdosa, tetapi kebenaran Kristus diperhitungkan kepada Nuh karena Nuh percaya kepada Allah. Nuh percaya bahwa bahtera itu benar-benar akan bermanfaat. Nuh percaya bahwa bahtera itu adalah sarana keselamatan dari Tuhan. Nuh percaya apa yang Tuhan katakan tentang bahtera. Dan itu melambangkan Kristus. Saudara sekalian, Nuh masuk ke dalam bahtera sama seperti Anda dan saya memutuskan untuk masuk ke dalam kehidupan Kristus. Nuh menyerahkan jiwa dan hidupnya pada masuk ke dalam bahtera. Demikian juga kita harus menyerahkan hidup kita, jiwa kita pada Yesus untuk diselamatkan. Ya, untuk diselamatkan. Seperti Nuh masuk dalam bahtera, Anda dan saya harus percaya di dalam Yesus. Ya. Nuh menyerahkan jiwanya pada Tuhan. Kita pun juga harus demikian, saudara sekalian. Kalau kita ingin selamat dari PPKM ini. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan kita harus datang kepada Kristus. Kapan? Saat pintu masih terbuka. Ketika pintu sudah tertutup di bahtera Nuh, 7 hari lewat, hujan mulai turun. Banyak orang yang menggedor-gedor pintu. Tetapi Tuhan yang menutup. Kalaupun Nuh dan anak-anaknya mau membuka, mereka tidak bisa. Bahtera itu hanya memiliki 1 pintu. Setelah pintu itu ditutup, semua harapan hilang. Orang-orang tidak dapat membawa kapal lain atau membuat kapal lain di waktu yang singkat. Karena memang tidak ada kapal lain.
hanya ada satu kapal. Saudaraku sekalian, masa depan Nuh tidak tahu. Kita juga nggak tahu. Tetapi Nuh dan keluarga bergantung pada Tuhan. Menurut pada Tuhan. Dia menganggap Tuhan dapat dipercaya. Demikian juga dengan kita. Kita harus menganggap Tuhan dapat dipercaya. Jalan keselamatan telah disediakan, yaitu Dia sendiri. Dia sendiri, Yesus sendiri, tinggal mempercayainya. Sekalian, 2000 tahun yang lalu, ada juga seseorang yang mengalami PPKM berkali-kali. Namanya adalah Rasul Paulus. PPKM-nya bukan karena air bah, bukan karena virus, bukan karena pandemi seperti sekarang. Tetapi PPKM-nya adalah di dalam penjara. Saudaraku sekalian, pertama, dia dikurung di penjara secara fisik di Kaisarea selama 2 tahun. Itu kita bisa membaca dalam Kisah 24 ayat 27. Kemudian PPKM berikutnya menyusul. Dia dikawal ke Roma ya, oleh seorang centurion ya, dan menghabiskan 2 tahun lagi di bawah tahanan rumah sambil menunggu persidangan. Cukup? Belum. PPKM ketiga dialami. Kurang lebih 4 tahun kemudian, dia ditangkap lagi. Dan kali ini berakhir di penjara Roma. Dan akhirnya sampai di penggal. Mati. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang, dari penjara di Roma, Paulus justru menghasilkan tulisan-tulisan yang luar biasa. Kebanyakan tulisan Paulus ditulis dalam penjara. Dan kali ini ketika di penjara Roma, dia menulis surat kepada jemaat Filipi. Surat ini disebut surat yang paling menyenangkan dari semua surat Paulus. Kenapa? Surat kepada jemaat Filipi ini ada 16 kali dalam 104 ayat. Paulus menggunakan kata Yunani untuk bersukacita. Ditulis dari mana? Dari penjara. Jadi, dari tempat tanpa kegembiraan yang terkait dengan kesengsaraan dan pencobaan. Justru Paulus mengabarkan kegembiraan, mengabarkan sukacita. Ketika dikelilingi dengan rintangan, justru Paulus mengajak kita bersukacita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, PPKM bagi Paulus adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. PPKM bagi Paulus adalah untuk menuliskan surat-surat untuk menguatkan orang-orang yang dikasih ini. Saudaraku sekalian, ketika PPKM terjadi, Nuh dan keluarga dipenuhi iman kepada Tuhan. Mereka melewati PPKM dengan selamat karena mengandalkan Tuhan dan fokus kepada keluarga. Fokus untuk memelihara semua yang hidup dalam bahtera dan keselamatan keluarga. Bagaimana dengan kita ketika PPKM? Ketika PPKM terjadi, Paulus justru bersukacita. Karena dalam penjara dia menyerahkan hidupnya pada Kristus. Dia sibuk menulis surat untuk memelihara jemaatnya. Walaupun dia tidak bisa melewati PPKM dengan tetap hidup. Karena PPKM terakhir itu adalah akhir dari hidup Paulus. Tetapi pesan yang kita dapat, Paulus sampai nafas yang terakhir dipenuhi dengan sukacita di dalam Yesus. Saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak bisa melewati PPKM sekarang ini. Tuhan izinkan beristirahat dalam kematian. Tetapi seperti Paulus, mereka bersukacita karena mereka mati di dalam Yesus. Mereka diizinkan beristirahat dalam imannya, menanti Yesus datang. PPKM adalah waktu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dunia membatasi gerakan kita, tetapi Tuhan membuka kesempatan berkomunikasi lebih akrab dengan Dia. Saudara sekalian, sebagai penutup, ada seorang bernama Joseph Scriven. Ya, dia lahir di Irlandia pada tahun 1819. Ia dididik dan menerima
gelar, ya, tamat sebagai seorang guru, dia memiliki pekerjaan yang baik, dengan rencana karena pekerjaan sudah baik, dia memiliki rencana sempurna, menetap di Irlandia dan menikah. Tetapi, saudara sekalian, ketika rencana pernikahan sudah diatur, semua persiapan sudah jadi, istrinya mengalami kecelakaan sehari sebelum pernikahan. Dan calon istrinya ini meninggal dunia. Kesedihannya membuat dia memutuskan untuk pindah dari Irlandia. Untuk melupakan kenangan yang buruk, dia memilih pergi ke Kanada. Di Kanada, dia mulai menjalani hidup yang baru, pekerjaan yang bagus, memiliki banyak uang, dan akhirnya setelah sekian lama, dia berencana menikah dengan wanita yang dia kasihi di Kanada, bernama Eliza Rice. Saudara sekalian, rencana pernikahan disusun. Tetapi beberapa minggu sebelum mereka menikah, calon istrinya jatuh sakit dan meninggal karena penyakitnya. Saat itu, Joseph Scriven berusia 25 tahun. Hidupnya mulai diisi dengan sakit hati, frustasi, tetapi dia tidak mau hidupnya hancur karena bencana-bencana yang dialami. Akhirnya dia mulai move on, dia mulai melangkah maju, memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan, menggunakan semua harta yang dia punya untuk melayani, memberikan penghiburan kepada orang yang sedang berduka, memberikan penghiburan pada orang yang sedang bermasalah, membuka konseling gratis, membagi makanan bagi yang kekurangan. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Dia menikmati pelayanan itu. Tetapi saudaraku sekalian, belum sembuh duka cita yang beruntun itu, ibunya yang di Irlandia sakit parah. Kabar yang dia terima, ibunya bisa jadi tidak selamat. Tetapi Joseph memiliki kesulitan. Semua dana yang dia punya sudah habis untuk membantu orang lain. Kemudian apa yang dilakukan Joseph Scriven? Dia memutuskan menulis puisi dan dikirimkan ke ibunya di Irlandia. Dia merasa tidak akan mungkin ketemu lagi dengan ibunya. Dan dia menulis puisi yang sangat baik, sangat bagus. Yang akhirnya tidak hanya menguatkan ibunya ketika menghadapi maut, tetapi juga menguatkan banyak orang yang membaca dan menyanyikan lagu. Judul puisinya adalah What a Friend We Have in Jesus. Kalau dalam lagu Sion kita diterjemahkan dengan Yesus sahabat terindah. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di ayat pertama dikatakan Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa. Segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap karena kita tak bertekun dalam doa yang tepat. Scriven menyadari sukacita lenyap karena tidak berdoa. Sukacita lenyap karena tidak mengandalkan Tuhan. Dan dikhususkan untuk mamanya, untuk ibunya di ayat kedua, kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putus harapan. Serahkanlah dalam doa. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh? Saudaraku sekalian, PPKM menjadi masa-masa sulit. Baik bagi Nuh, baik bagi Paulus, baik bagi kita. Tetapi Paulus memberikan nasihat kepada kita, yaitu ayat inti kita, dalam menghadapi PPKM. Apa itu? Di dalam Filipi 3:20 dikatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewarganegaraan kita bukan di dunia ini yang berulang-ulang kali PPKM. Yang berulang-ulang kali ada duka,
ada derita, ada pergumulan. Kewarganegaraan kita di satu tempat yang tidak ada pembatasan, yang tidak ada lagi sakit, tidak ada kematian, tidak ada kesusahan kehilangan pekerjaan, atau kehilangan orang yang kita kasihi, yaitu di surga. Tetapi untuk sampai di sana, kita harus belajar dari Nuh dan juga dari Paulus untuk tetap bersukacita, untuk mengandalkan Tuhan, dan untuk menjadikan Tuhan sebagai hal yang utama. Fokus kepada keluarga, agar keluarga kita juga dapat diselamatkan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di akhir renungan ini, saya ingin memutarkan sebuah lagu, tapi lagu ini dalam bahasa Jawa. Ya. Lagu What a Friend We Have in Jesus. Yesus sangat terindah dalam bahasa Jawa. Saya akan putarkan sebagai penutup. Gusti Yesus Sang Pamarto, Mitra Tuhuwa Tresno, margi seh pangorbanannya, birat sagunging dosa. Gusti paring ayem Sang Putra, pira abote bebanmu, pepeteng lan rupeda, padha aturna ing Gusti, ora bakal yen Gusti Pangeran kang asih mireng sesambat kita, tansah nuntun lampah kita, paring kuning nugroho. Rikala imanmu abote beban, Gusti paring pitulungan, monggo pasrah ing donga. Yen sedulur sami undur, Gusti nimbali. Yesus pangipur sejati, badhe tansah ngakeni. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita tetap setia, dan fokus kita tetap di rumah kita yang di surga. Yesus segera akan datang untuk menjemput kita. Pastikan kita setia sampai pada waktu itu. Tuhan memberkati. Amin. Berterima kasih untuk firman yang begitu indah yang kita sama-sama sudah dengarkan pada siang hari ini. Walaupun kita dalam keadaan yang tidak baik, tapi kita yakin Tuhan tetap dekat dengan kita dan Tuhan tetap pegang kendali asalkan kita berserah kepadanya.
pada siang hari ini, untuk menutup perbaktian kita hari Sabat ini, kita akan sama-sama nyanyikan lagu tutup kita yang akan dipimpin oleh tim musik. Lagu Sion nomor 455, Pada Saat Damai Perjalananku.